Frugal living, jangan jadi pelit. Pernah gak sih kalian hidup frugal tapi disangka sama teman-teman sekitar kok pelit banget? Atau kalian takut hidup frugal karena takut dicap pelit? Sebenarnya frugal living sama pelit itu adalah dua hal yang beda meskipun mungkin sedikit serupa. Hai, aku Reti. Pada kesempatan kali ini aku akan sharing tentang frugal living boleh, tapi jangan sampai jadi pelit ya. Frugal sama dengan pelit? Enggak dong. Jadi hidup hemat itu beda ya sama pelit. Kenapa? Karena hidup hemat itu fokusnya lebih kepada value. Sedangkan pelit itu fokusnya terhadap harga. Contohnya, mungkin orang-orang yang hidupnya hemat itu akan melihat segala sesuatu berdasarkan value-nya. Contoh, dengan aku mengeluarkan sejumlah uang, hal apa saja yang akan aku dapatkan. Beda sama orang yang pelit. Pokoknya fokusnya sama angka aja. Fokusnya sama harga aja. Cari yang paling murah, bahkan kalau bisa yang gratis aja. Kalau bisa gratis, ngapain bayar? Itu adalah mindset orang-orang yang pelit. Orang-orang yang frugal juga mempertimbangkan banyak hal dalam mengeluarkan uang. Contohnya biasanya kebutuhan, kemudian prioritas, dan juga kemampuan. Sedangkan orang yang pelit, selama itu ada harga yang paling rendah, maka dia akan spending uangnya. Karena fokusnya adalah pada harganya atau pada angkanya, bukan keseluruhan dari barang atau jasa yang akan dia keluarkan uangnya untuk itu. Orang frugal biasanya memilih menjalani hidup frugal living karena dia punya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Entah itu ingin pensiun dini, atau mungkin dia ingin kumpulkan uang buat dana pendidikan anak, atau juga mungkin ingin kumpulkan uang untuk dana darurat. Apapun itu, orang yang frugal biasanya punya tujuan keuangannya. Sedangkan orang yang pelit hanya berusaha untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Meski kalau udah banyak nanti nggak jarang juga nggak tahu mau dibikin apa. Jangankan tahu mau buat apa, bahkan untuk mengurangi sedikit saja uangnya, orang yang pelit biasanya sangat takut sekali. Jadi kalau bisa semua uang yang dia kumpulkan tidak pernah terpakai sedikit pun. Semoga udah mulai kebayang ya, antara frugal dan pelit itu adalah dua hal yang berbeda. Merepotkan orang lain. Kalau misalnya orangnya frugal, dia mungkin akan lebih memilih menggunakan angkutan umum daripada pakai kendaraan sendiri. Karena kita tahu ya, apalagi kalau misalnya jaraknya jauh. Kalau pakai kendaraan sendiri itu kan kita perlu tenaga buat nyetir. Kemudian bahan bakar, perawatan kendaraan, belum lagi stres yang harus dilalui dalam perjalanan. Sedangkan dengan memilih angkutan umum, pertama secara harga lebih murah. Nggak usah tuh yang namanya mikirin perawatan kendaraan. Kendaraan aja nggak ikut punya, ya kan? Terus kemudian juga nggak harus mikir gimana menghadapi stres di perjalanan. Nggak harus mikir juga atau spend time, energi untuk nyetir. Nah, itu orang frugal biasanya lebih memilih untuk menggunakan kendaraan umum. Sedangkan orang yang pelit, ya kalau bisa tidak bayar sama sekali, kenapa harus bayar? Jadi bukan menggunakan kendaraan umum, tapi mungkin dia nebeng sama temennya. Iya kalau sejalan. Yang agak repot adalah kalau misalnya sampai harus mengorbankan atau merepotkan orang lain. Contohnya, si A jalannya lewat A, B, C. Sedangkan si B sebagai orang yang pelit, dia itu mau ke F gitu ya. Padahal si A kan cuma lewat jalan A, B, C. Tapi si B itu berusaha gimana caranya supaya si A mau nganterin dia ke F. Nah itu kan ngerepotin orang ya gitu. Padahal kan sebenarnya bisa gitu, tetap menghemat tanpa harus merepotkan orang lain. Nah, di sini tuh harus di-highlight banget gitu ya. Biasanya kan orang-orang yang frugal itu memang cukup merepotkan diri sendiri gitu ya. Contohnya kayak misalnya kita harus kayak angkutan umum tadi gitu kan. Kayak harus pergi dari rumah ke tempat angkutan umumnya aja udah effort gitu kan. Belum lagi nanti menunggu angkutan umumnya lewat. Kemudian turun di shuttle busnya kan juga
kadang tidak langsung ke daerah tujuan gitu kan, masih harus jalan lagi atau mungkin harus naik angkutan yang lain lagi gitu kan. Itu kan merepotkan diri sendiri. Nah, merepotkan diri sendiri itu nggak apa-apa banget karena itu merupakan salah satu konsekuensi sih dari pilihan hidup yang dijalani. Ya kalau misalnya mau frugal, mau menyimpan uang lebih banyak, ya emang salah satu konsekuensinya adalah mau merepotkan diri sendiri. Cuman sebisa mungkin jangan deh sampai kamu itu merepotkan orang lain gitu. Kayak, oh aku tuh ini frugal, jadi aku nebeng aja. Ya coba tanya dulu, apakah teman yang kamu tebengi melewati tempat yang kamu tuju? Atau jangan-jangan dia melewati tempat itu hanya karena mau nganterin kamu gitu. Itu kan merepotkan. Beda lagi ya kalau case-nya adalah gebetan gitu kan. Kalau gebetan biasanya kan mau-mau aja gitu ya. Tapi kalau misalnya orang lain, ya coba deh dikonfirmasi dulu. Dan pastikan jangan sampai merepotkan orang lain. Kualitas. Orang-orang yang frugal biasanya juga cenderung untuk memperhatikan suatu kualitas barang atau jasa. Karena inginnya ya beli sekali aja tapi bisa jangka panjang. Jadi tidak harus ada pembelian yang berulang seperti itu. Kan itu jatuhnya kalau dihitung-hitung juga bisa jadi lebih murah tapi bisa jadi juga tidak lebih murah gitu kan. Tergantung juga gitu. Jadi kualitas itu cukup diperhitungkan oleh orang-orang yang frugal biasanya. Sedangkan orang yang pelit bodo amat sama kualitas. Yang penting aku dapatnya harga yang paling murah. Bahkan orang pelit itu ya, selisih 1.000, 2.000, 100, 200, itu ya bodo amat gitu. Pokoknya cari yang paling murah. Jadi kalau misalnya mendapat harga yang tidak lebih murah, meskipun itu selisihnya cuma 100, 200 perak, which is tahun sekarang itu jadi permen aja kayaknya enggak gitu. Nah itu tuh tetap untuk diperjuangkan gitu. Tapi ya kembali lagi gitu ya, kalau misalnya nyaman dengan hidup pelit ya tidak apa-apa juga sebenarnya. Karena kan hidup itu adalah pilihan dan juga tanggung jawab masing-masing orang. Perasaan. Hah? Frugal sama pelit kok ngomongnya perasaan? Gimana tuh? Nah, orang-orang yang frugal itu biasanya perasaannya adalah menahan diri gitu. Jadi emosinya itu bukan yang marah gitu, tapi lebih kepada mengendalikan diri. Misalnya nih, wah ada buy one get one nih. Nah, orang yang frugal itu masih akan mikir, apakah buy one get one ini akan beneran dipakai? Atau hanya sekedar murah aja gitu. Jadi itu akan sangat dipertimbangkan. Misalnya nih ya, harga telur gitu, diskon 50% gitu. Tapi ternyata expired date-nya hanya beberapa hari lagi gitu. Nah, apakah telur ini akan habis sampai expired date gitu? Atau hanya sekedar mengejar 50%-nya gitu. Nah, sedangkan orang yang pelit selama itu harganya murah banget, ya udah dia bakal kejar gitu. Jadi sehingga si pelit ini biasanya emosinya itu marah gitu ya, kecewa, itu sering kali gitu. Kayak misalnya kelewatan nih, wah tahu gitu aku belinya kemarin aja padahal kemarin murah gitu kan. Toh mau marah-marah gimana juga, kan udah berlalu ya kemarin ya. Mau ngapain juga gitu. Kenapa tidak, ya udahlah nunggu promo yang lain. Jadi kalau orang pelit tuh biasanya ya nggak dapat harga murah, dia cenderungnya marah-marah. Terus kemudian melewatkan suatu kesempatan itu juga seperti kehilangan apa tahu gitu, kayak marah, kemudian sedih, kesel, jengkel gitu. Jadi sedangkan orang-orang yang frugal itu kayak lebih udah deh menahan diri dulu. Oh ya enggak dulu ya, mungkin bisa bulan depan, mungkin bisa ditunda dulu gitu. Sedangkan yang pelit enggak, pokoknya kalau misalnya udah dapat murah harus sekarang juga gitu. Makanya antara frugal dan pelit itu sebenarnya ada dua hal yang berbeda. Nah, aku pribadi sih berharapnya semoga jangan sampai niatnya frugal living tapi malah bikin jadi orang yang pelit. Contoh aja nih ya, orang pelit itu misalnya dia lagi sakit nih. Udah tahu lagi sakit, kemudian tidak di-cover oleh BPJS katakan. Lah, kan harusnya orang tuh ya kalau sakit ke dokter buat bisa sembuh. Dia kan punya uangnya. Ini case-nya si orang pelit ini punya uangnya gitu ya. Kan bisa ke dokter supaya sembuh. Bukan
Bener, berobat, tapi beli obat di warung gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita mau mikir lagi, oke beli obat di warung itu harganya lebih murah. Karena kalau kita ke dokter, satu harus bayar jasa dokternya, belum obatnya, belum perawatan berikutnya gitu kan. Tapi kan kita bisa memperjuangkan kesehatan dengan lebih pasti. Ini tanyanya sama dokter, orang yang memang profesional di bidangnya gitu kan. Kenapa tidak digunakan? Padahal kalau misalnya kita sehat lebih cepat, kita bisa beraktivitas lebih cepat, kemudian kita juga bisa menghasilkan uang lebih cepat bahkan gitu. Nah ini beberapa perbedaan antara orang-orang yang frugal dan orang-orang yang pelit. Jadi aku harap sih jangan sampailah frugal living itu malah menggiring kita menjadi orang yang pelit. Tapi kalau misalnya kamu mau jadi pelit juga nggak apa-apa sih, itu kan hak kamu ya. Cuman ya jangan sampailah gitu. Frugal living boleh, pelit jangan. Cuman jangan dijadikan sebagai alibi juga. Aku tidak mau hidup frugal, karena aku tidak mau pelit. Karena sejatinya frugal living dan pelit itu adalah dua hal yang berbeda. Semoga kamu yang sedang menjalani hidup frugal living tidak lantas menjadikan kamu seorang yang pelit. Terima kasih untuk waktu dan dukunganmu. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.